Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji bertelah syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrat dan iradatnya serta kenikmatannya sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran pertemuan ke-10 dalam pembahasan bab pernikahan yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Di sini saya Siti Ajijah dengan NPM 232121091 sebagai moderator. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kelima, ada Amara, Rijeka, dan juga Dandi. Baik, sebelum acara presentasi ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama sebelum mendengarkan pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini materi pertama tentang definisi pernikahan yang akan dibawakan oleh Amara. Kepada Amara, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amara Rahma Fadila dengan akhir NPM 089 sebagai pemateri 1 dan pemateri 3. Yang pertama yaitu materi mengenai definisi pernikahan. Secara etimologi, pernikahan atau perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-nikah yang bermakna al-wat'i atau bersetubuh, al-damu wa al-tadakhul yaitu berkumpul memasukkan, dan al-aqd yaitu perjanjian. Dan secara terminologi, pernikahan itu menurut Muhammad Abu Isroh, beliau mengemukakan bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan dalam mengadakan hubungan keluarga, yaitu suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong, memberikan batas hak bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Nah, hukumnya itu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama itu hukum wajib. Maksudnya itu menikah hukumnya akan wajib apabila seseorang itu memiliki kemampuan untuk menikah serta dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dan istri, dan dia memiliki kondisi yang syahwatnya itu besar dan dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga itu hukumnya wajib untuk menikah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Maksudnya menikah itu akan sunnah hukumnya apabila seseorang itu memiliki hasrat untuk menikah, tetapi dia masih bisa mengendalikan syahwatnya, jadi tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan. Tetapi demikian, menikah itu lebih diutamakan juga baginya. Yang ketiga yaitu hukumnya itu mubah. Seseorang yang telah memiliki kemampuan sebagai istri ataupun suami, serta kemampuan terhadap kewajiban untuk menafkahi dan sebagainya, tetapi dia belum memiliki keinginan untuk menikah, sehingga itu hukumnya mubah, karena dia sudah mampu tetapi dia belum ada keinginan untuk menikah, serta dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat yaitu hukumnya makruh. Menikah ini akan makruh hukumnya apabila seseorang itu sebenarnya sudah mampu memenuhi untuk menikah dan memiliki kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan perzinahan, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban dirinya kepada pasangan, serta tidak bisa menafkahi istri bagi laki-laki atau melayani suami bagi perempuan. Yang kelima, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena seseorang itu tidak memiliki rasa keinginan untuk menikah serta tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasangannya, sehingga ketika nanti menikah maka dia akan menelantarkan pasangannya. Baik, terima kasih kepada Amara yang telah memaparkan materi. Untuk penyampaian materi selanjutnya mengenai syariat dan rukun pernikahan yang akan disampaikan oleh Rijka. Kepada Rijka, disilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan yang pertama ada calon pengantin. Calon pengantin ini ada mempelai laki-laki. Syarat yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, laki-laki bukan banci. Yang ketiga, jelas dan diketahui orangnya. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang keenam, bukan mahramnya. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan masih beristri. Yang kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Kemudian ada mempelai perempuan. Syarat yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, terang perempuannya. Yang ketiga, terang orangnya. Yang keempat, persetujuan dirinya. Yang kelima, tidak sedang berihram atau umroh. Yang keenam, bukan mahramnya. Yang ketujuh, tidak bersuami. Yang kedelapan, belum pernah dili'an oleh calon suaminya. Kemudian wali mempelai perempuan. Syaratnya yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, harus sudah balig. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, harus adil. Yang ketujuh, tidak dalam perjalanan ihram. Kemudian ada saksi. Sama seperti wali, syaratnya namun ada tambahan, yaitu tidak dipaksa dan dapat melihat, tidak buta. Kemudian ada akad nikah. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Untuk terjadinya sebuah ikatan, maka sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, kedua orang yang akad harus sudah balig. Yang kedua, antara ijab dan kabul tidak dapat dipisah dengan perkataan atau perbuatan yang memalingkan, yakni pada tempat dan waktu yang sama. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus satu tujuan. Yang keempat, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan kabul. Kemudian mahar. Mahar disebut juga nihlah atau sadaq. Merupakan rukun pernikahan. Mahar sebagai syarat bagi sahnya nikah. Kemudian ada muhrim. Dalam pernikahan, muhrim adalah perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang termasuk muhrim dan seorang laki-laki adalah: yang pertama, ada haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, haram dinikahi karena satu susuan. Yang ketiga, haram dinikahi karena hubungan pernikahan. Yang keempat, haram dinikahi sebab memandu dua perempuan yang bersaudara kandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rika yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, pematerian ketiga yaitu tentang tujuan pernikahan yang akan disampaikan oleh Amara. Kepada Amara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang ketiga mengenai tujuan pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain, yang pertama ada fungsi individual.
Fungsi individual ini memiliki fungsi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban, dan yang keempat, fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial ini memiliki dua diantaranya, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup kecil. Yang kedua ada fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Artinya fungsi pendidikan di sini itu untuk terwujudnya tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama anak-anaknya. Yang ketiga ada fungsi spiritual. Fungsi spiritual ini dalam keluarga, aspek spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan sebuah wadah atau sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sekian penyampaian materi yang ketiga. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Amara yang telah menyampaikan penyampaian materinya. Untuk materi keempat, yaitu tentang mewujudkan keluarga yang sakinah, yang akan disampaikan oleh Dandi. Kepada Dandi, dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan saya, Siti Ajijah, yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi berkaitan dengan mewujudkan keluarga sakinah. Jadi, keluarga muslim yang sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana yang sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut, ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Yang diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu adalah 1. Persiapan pernikahan. Nah, pernikahan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga sakinah. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat panjang dan penuh dengan lika-liku. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kesiapan sebelum melakukan pernikahan. Langkah awal dalam proses pernikahan adalah mencari pasangan atau calon untuk dinikahi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya adalah ketika mencari calon pasangan hidup, hendaklah mencari berdasarkan kualitas agamanya, bukan hanya semata karena kecantikannya, kekayaan, dan keturunannya semata. Jadi, sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Adapun persiapan pernikahan meliputi hal sebagai berikut, yaitu persiapan ilmu. Nah, persiapan yang paling penting dari sebuah pernikahan adalah mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam. Di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga, menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, dan akhirnya berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Bila seseorang memiliki visi seperti ini, insya Allah hari-hari yang dilaluinya setelah menikah akan berusaha dihadapi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ilmu yang lain yang harus diketahui adalah tentang hukum-hukum pernikahan, seperti tentang rukun nikah, yaitu mempelajari pria dan wanita, 2 orang saksi, wali dari pihak perempuan, dan ijab kabul. Nah, yang kedua yaitu persiapan mental, psikologis dalam menghadapi pernikahan. Nah, mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan agar emosi negatif tidak mewarnai rumah tangga kita. Berikutnya yaitu persiapan ruhiyah atau spiritual. Nah, menikah itu ibadah. Oleh karena itu, seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu sendiri juga setelah menikah tidak boleh jauh dari nuansa penghambatan diri kepada Allah. Berikutnya, persiapan fisik. Nah, persiapan fisik merupakan hal yang tidak kalah penting dalam mempersiapkan tubuh kita untuk memasuki dunia pernikahan. Mengetahui dan memeriksa kesehatan alat-alat reproduksi juga perlu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Lalu, selanjutnya persiapan ekonomi atau harta. Nah, jadi pernikahan merupakan peristiwa yang besar dalam hidup seseorang, sehingga dalam prosesnya diperlukan biaya yang cukup. Oleh karenanya, sebelum menikah disiapkan terlebih dahulu bekal materi untuk melaksanakannya, seperti mahar dari laki-laki untuk diberikan kepada perempuan dan untuk acara walimah al-ursyi atau pesta pernikahan. Baik, kita berlanjut ke bagian kedua, yaitu proses pernikahan. Nah, dalam proses pernikahan, seseorang harus memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan, seperti yang dibahas pada materi sebelumnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya dianjurkan mendaftar ke kantor urusan agama atau KUA untuk mendaftar dan mengikuti tahap selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di pencatatan sipil atau diakui sah oleh negara. Setelah mendaftar ke KUA, proses pernikahan bisa dilangsungkan dengan disaksikan oleh pihak KUA. Selanjutnya diberikan bukti pernikahan berupa buku nikah untuk masing-masing pasangan. Setelah akad berlangsung, disunahkan pula untuk menyelenggarakan walimah al-ursyi atau pesta keluarga atau pernikahan. Nah, walimah al-ursyi ini bertujuan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan di antara pasangan yang menikah, sehingga bisa terhindar dari fitnah di masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, maka diperlukan untuk membangun sebuah keluarga. Nah, setelah melaksanakan pernikahan, maka antara suami dan istri terbentuklah sebuah lembaga keluarga yang akan menempa diri dalam berbagai hal di dalamnya. Baik senang maupun susah akan mereka hadapi di dalam keluarga. Sebuah keluarga harus memahami tujuan dibentuknya sebuah keluarga dalam Islam. Dalam setiap niat dan tingkah laku harus mengarah dan berupaya kepada pemenuhan tujuan sebuah keluarga. Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya pada tahun 1995 pada halaman 142 mengungkapkan bahwa tujuan terpenting dalam pembentukan keluarga adalah mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga, mewujudkan ketentraman dan ketenangan, mewujudkan sunnah Rasulullah SAW, memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak, dan menjaga fitrah agar tidak menyimpang dari jalan yang salah. Semua tujuan keluarga ini harus menjadi pondasi dalam membangun keluarga dan
menentukan arah dalam mengisi kegiatan sehari-hari di dalam keluarga. Tujuan keluarga ini bisa terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ilmu. Pasangan suami istri harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga dan cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Pengetahuan ini harus disertai niat dan mewujudkannya dan senantiasa menimpa diri dalam mengembangkan diri menjadi lebih baik, karena hakikatnya pernikahan adalah lembaga pendidikan sepanjang hayat. Dan yang kedua, saling mengenal dan memahami. Keluarga inti adalah menyatukan antara suami dan istri di dalam sebuah ikatan pernikahan. Suami atau istri merupakan individu manusia dengan kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, masing-masing suami atau istri harus saling mengenal karakter, sifat, dan kebiasaan masing-masing agar bisa saling menyesuaikan di antara keduanya. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Kepercayaan menjadi modal dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya saling kepercayaan di antara kedua pihak, maka akan selalu timbul kecurigaan dalam setiap tindak tanduk suami atau istri di dalam rumah tangga dan pada akhirnya memunculkan permasalahan keluarga. Yang keempat, yaitu komunikasi yang baik dan keterbukaan. Komunikasi adalah jembatan untuk menghadapi segala persoalan. Tidak ada permasalahan keluarga yang tidak ada solusinya. Solusi ini akan terwujud dengan komunikasi yang terbuka dan harmonis. Yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Suami istri di dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban inti suami seperti menafkahi lahir batin seorang istri, dan kewajiban inti istri kepada suami harus senantiasa dilakukan. Kemudian yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Suami istri di dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban inti suami seperti menafkahi lahir batin seorang istri, dan kewajiban inti istri taat kepada suami harus senantiasa dilakukan. Dan yang terakhir, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah. Membangun keluarga merupakan bentuk ibadah kepada Allah, karena menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat panjang karena berlangsung sepanjang hayat. Hidup bersama pasangan dalam rumah tangga harus menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya, yaitu dengan menikah malah menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah. Seperti karena kesibukan mencari nafkah, atau istri menjalankan kewajiban ibu rumah tangga sampai lupa menjalankan kewajiban kepada Allah seperti sholat, saum, silaturahmi, dan lain sebagainya. Selain ibadah yang wajib atau sunnah harus dilakukan dalam keluarga, berdoa merupakan faktor penting lain dalam membangun keluarga yang sakinah. Semua harapan dan cita-cita tidak akan terwujud tanpa adanya izin dan ridha Allah. Oleh karena itu, berdoa memohon kepada Allah adalah sebuah kewajiban suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga. Baik, sekian pemaparan materi berkaitan dengan mewujudkan keluarga sakinah yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Dandi yang telah memaparkan materi. Baik teman-teman, untuk acara pemaparan materi telah sampai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Untuk 3 orang penanya kami persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya di kolom komentar. Lalu dari kelompok 5 nanti akan menjawabnya. Baik, terima kasih kepada siapapun teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaannya maupun memberikan tanggapan. Mungkin acara
Sesi diskusi kali ini mengenai tentang bab pernikahan telah selesai dilaksanakan. Tadi diawali dengan pembacaan basmalah, sekarang kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila mana masih terdapat banyak kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.